Pemirsa, media Amerika Serikat menyatakan kemungkinan pada Sabtu mendatang militer AS akan menyerang Iran. Salah satu media Amerika Serikat, CBS News, menyebut pasukan Amerika Serikat telah bersiaga untuk kemungkinan penyerangan ke Iran mulai Sabtu mendatang 21 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut dia masih belum memutuskan apakah serangan akan dilakukan atau tidak. Seperti diketahui, pada 4 Februari Presiden Trump sempat memberikan peringatan keras kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan mengancam akan melakukan hal-hal yang sangat buruk kepada Iran jika Iran memutuskan untuk melanjutkan program nuklirnya di fasilitas baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan armada besar menuju Iran dengan harapan Tehran akan setuju untuk bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan penghentian total senjata nuklir. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran makin memanas meski sedang berlangsung pembicaraan kesepakatan soal nuklir antara kedua belah pihak di kota Jenewa, Swiss. Untuk membahas eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat sudah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hik. Selamat sore, Eva. Prof. Hik, Amerika Serikat terus menambah alat perang di Timur Tengah, bahkan disebut dari media Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat akan melakukan serangan kepada Iran pada Sabtu mendatang. Apakah artinya betul perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran di depan mata, Prof. Hik? Ini yang kita belum bisa pastikan karena pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, Trump itu bisa saja ternyata tiba-tiba menyatakan bahwa kita tidak jadi melakukan serangan tersebut. Bahkan di Amerika Serikat disebut sebagai TACO, Trump always chicken out. Jadi Trump hanya berani menggertak, tetapi pada ujungnya dia tidak melakukan tindakan itu. Namun demikian, bisa saja Trump benar-benar akan melakukan serangan karena beberapa hari yang lalu Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan Presiden Trump dan kemudian sepertinya Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan sejumlah hal terkait dengan akan dilancarkannya serangan ke Iran. Nah, ini mungkin saja Perdana Menteri Netanyahu justru mendorong agar Trump melakukan serangan ini dan nantinya akan ada pergantian kepemimpinan di Iran. Nah, kenapa penting Netanyahu mengatakan ini? Karena Israel harus siap kalau misalnya Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Karena bukannya tidak mungkin dari pihak Iran akan melakukan serangan juga ke Israel. Karena ini yang menjadi kartu bagi Iran untuk menahan Amerika Serikat tidak melakukan serangan ke Iran. Jadi itu yang pertama kita harus nantikan bagaimana sikap Trump pada detik-detik menjelang hari Sabtu. Apakah memang Trump akan meminta untuk langsung diserang Iran, atau ternyata dia mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa serangan tidak jadi. Nah, tapi yang kedua yang penting juga kita perhatikan adalah memang apa yang dilakukan oleh Trump ini adalah upaya menciptakan perdamaian versinya dia dengan cara mengerahkan kekuatan. Dalam hal ini kekuatan militer. Jadi ini memang pola yang selalu dilakukan oleh Trump agar negara mitranya itu bertekuk lutut. Apakah itu dengan kekuatan militer atau kekuatan ekonomi, dalam hal ini tarif. Ya, jadi ini yang seringkali dilakukan oleh Trump, tetapi ketika akan dilakukan, tiba-tiba dia akan mundur. Nah, yang kedua yang juga perlu kita cermati adalah bagaimana reaksi Iran dan negara-negara yang mungkin mendukung Iran. Nah, Iran sendiri saya lihat mereka sudah melakukan berbagai persiapan, sudah melakukan mungkin juga sosialisasi terhadap kepada masyarakatnya apabila memang benar Amerika Serikat akan melakukan serangan. Dan kemudian juga negara dari Rusia misalnya, mereka sudah mengirim juga kapal dan kemudian juga pesawat yang seolah-olah akan membantu Iran. Nah, kita tidak tahu apakah memang benar apabila ada serangan dari Amerika Serikat, Rusia akan berada di belakang Iran.
Nah, ini yang patut sekali kita cermati dan tentu juga reaksi dari negara-negara di Timur Tengah, karena negara-negara di Timur Tengah ini negara-negara yang akan eh, terdampak secara langsung apabila Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Iya. Tetapi satu hal yang pasti adalah Iran tidak akan memulai serangan. Jadi mereka akan menunggu Amerika Serikatlah yang akan melakukan serangan ke Iran. Oke, itu sebagai pola menunjukkan kekuatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, menunjukkan kekuatan militernya, tetapi apakah itu gertakan atau tidak waktu yang akan membuktikan ya sebelum hari Sabtu. Prof tadi sempat singgung juga dengan adanya kehadiran Rusia dan China dalam latihan gabungan bersama Iran, apakah ini mengukuhkan sikap Rusia dalam mendukung Iran di tengah negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat yang sampai saat ini belum ada kesepakatan? Ya, bukannya tidak mungkin bahwa Rusia tidak menginginkan bahwa Amerika Serikat pada akhirnya akan menjadi negara yang paling menentukan di dunia ini. Jadi tidak ada negara yang bisa mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Oleh karena itu, bukannya tidak mungkin kepentingan Rusia untuk membantu Iran adalah untuk memberikan pesan kepada Amerika Serikat bahwa tidak hanya dia yang menentukan bagaimana dunia ini dalam keadaan aman, tapi kami pun juga bisa menentukan ya bagaimana dunia yang aman itu. Oleh karena itu mereka ada di sana dan saya tidak tahu bagaimana reaksi dari Cina, apakah Cina juga akan melakukan hal yang sama. Yang pasti adalah kalau Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, maka ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dan seharusnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bersidang untuk membahas permasalahan ini. Jadi tentu PBB tidak bisa membiarkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran karena ini akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Nah, yang berikutnya yang akan menarik itu adalah pertemuan BOP yang akan diselenggarakan pagi hari nanti di Amerika Serikat. Apakah misalnya Bapak Presiden atau anggota BOP lainnya akan memunculkan permasalahan Iran. Jadi tidak masalah Baik. Gaza saja, tapi juga masalah Iran. Mengingat pasal 1 dari Piagam BOP menyebutkan bahwa BOP didirikan tidak hanya untuk menangani masalah Gaza, bahkan nama Gaza juga tidak Baik. disebutkan dalam piagam tersebut, tetapi juga terhadap wilayah-wilayah yang terdampak oleh konflik. Prof Hik, setidaknya sudah 2 kali perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran, tapi tidak kunjung meredakan ketegangan sampai saat ini. Apa sebetulnya yang menjadi kendala di antara proses negosiasi yang berlangsung saat ini? Yang pasti adalah perbedaan antara keduanya, terutama sekali kaitan dengan senjata nuklir. Kalau dari pihak Amerika Serikat menghendaki bahwa Iran itu tidak boleh memiliki apapun kapabilitas terkait dengan nuklir. Jadi tidak hanya senjata, termasuk juga nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Nah, sementara dari pihak Iran, mereka mengatakan bahwa kalau untuk senjata, oke, mereka akan hentikan, tapi dengan catatan Amerika Serikat akan mencabut embargo yang selama ini diberlakukan ke Iran. Tapi kedua, Iran tidak mau bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan-tujuan damai, misalnya untuk tenaga listrik dan lain sebagainya. Karena secara internasional hal tersebut memang tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran gitu. Jadi ini dua hal yang katakanlah tidak ketemu, meskipun dari pihak Amerika Serikat mereka ingin segera terjadinya kesepakatan ini. Karena kalau no deal maka akan ada serangan. Tetapi bagi Iran sepertinya mereka ingin mengulur-ulur waktu dengan mengatakan bahwa sekarang ini sudah tercapai guiding principles, prinsip-prinsip yang mempedomani untuk terjadinya kesepakatan. Nah, tentu ini ada fase yang berikutnya adalah yang masalah-masalah yang berkaitan dengan detail. Dan ini saya yakin akan memakan waktu lama yang dalam perspektif Amerika Serikat mungkin akan dianggap sebagai upaya Iran untuk mengulur-ulur waktu agar tidak terjadi dealnya itu. Oke, di tengah upaya untuk mengulur waktu, Iran menutup sebagian Selat Hormuz untuk sementara dalam latihan militer sejak Amerika Serikat mulai mengancam untuk menyerang Iran. Apakah menurut Anda ada hal yang khusus disiapkan oleh Iran dalam latihan militer kali ini?
Ya, latihan militer ini sebenarnya memberi pesan kepada Amerika Serikat bahwa 3 hal. Satu, bahwa Iran akan siap menghadapi kapal-kapal induk yang mungkin sudah ada di perairan Timur Tengah untuk melakukan serangan. Yang kedua, bahwa Iran sudah siap dengan kapal-kapalnya yang akan tadi disampaikan menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Dan yang ketiga, bahwa eh, di Selat Hormuz ini mungkin saja akan terjadi eh, pertempuran antar pesawat tempur ya di udara di atas Selat Hormuz yang memang menjadi vital bagi dunia. Ya. Dan pesan kepada dunia tentu dari Iran adalah kalau dunia tidak bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, maka dunia akan mendapat kerugian yang sangat besar karena penutupan dari Selat Hormuz, bahkan Selat Hormuz kalau misalnya terjadi perang akan ditutup untuk jangka waktu yang lebih Ya. lama dari sekarang. Seperti itu. Ya, Prof. Hik, konflik ini punya dampak terhadap potensi ditutupnya Selat Hormuz seperti yang Anda sampaikan. Ini menjadi jalur perdagangan minyak yang krusial. Apa yang harus diantisipasi oleh Indonesia? Singkat saja, Prof. Hik. Ya, yang pasti adalah Indonesia kita harus memperkuat perekonomian nasional, kita harus mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, dan yang kedua adalah kita harus mencari pasokan minyak dari negara-negara lain yang mungkin kita dapatkan yang harus menghindari penggunaan Selat Hormuz. Jadi misalnya dari Arab Saudi dan lain sebagainya itu akan lebih sulit begitu. Demikian. Baik, terima kasih pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.